kita di tempat ini. Shalom, selamat siang. Apa kabar semuanya? Saya lihat sudah ada sekitar 17 orang bergabung siang hari ini, puji Tuhan. Gimana? Sambil makan siang atau ada yang masih sambil meeting ini? Kalau yang sambil makan siang boleh tulis dong di kolom chatnya, makan siang apa sih hari ini? Shalom semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali di OCM Events dengan tema Berani Bermimpi. Pasti OCM Partner semua sudah tahu tema kita hari ini. Hari ini hari yang luar biasa, temanya juga luar biasa dan kita punya speaker yang luar biasa hari ini yang pastinya akan memberkati kita semua. Nah, rekan-rekan boleh sering-sering juga sambil ikutin Zoom kita, boleh sering-sering juga cek di kolom chat. Ada informasi-informasi yang diberikan oleh admin kita. Rekan-rekan bisa follow akun sosmed OCM, IG-nya di Office Community Ministry, ada LinkedIn dan YouTube-nya juga. Boleh sambil dicek, di-follow, boleh di-subscribe juga. Oke, hari ini saya percaya kita semua antusias. Mungkin hari ini ada yang mengalami sesuatu yang luar biasa di kantor. Apakah itu menyenangkan ataukah itu mungkin sulit buat kita. Tapi kita percaya ada Tuhan yang luar biasa bersama-sama dengan kita. Amin. Baik, kalau gitu kita akan mulai saja. Sambil menunggu OCM Partner yang lain akan bergabung juga, kita akan mulai event kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih pertolongan Tuhan, terima kasih pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Siang hari ini Tuhan, di sela-sela jam istirahat kami mau mendengarkan Engkau berbicara. Kami mau mendapatkan inspirasi yang baru. Kami mau mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Karena itu kami percaya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pimpin event kami siang hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya hal-hal luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin kita belum lihat hari ini, mungkin apa yang kita harapkan belum kelihatan, tapi kita akan melihatnya karena kita percaya. Kita mau angkat satu pujian, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Dialah yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari OCM Partner katakan, Allah sanggup
berjauhan ini ya secara virtual, tapi saya tuh merasakan getaran iman yang luar biasa dari semua OCM Partners di tempat ini. Karena kita tahu Allah sanggup melakukan segala perkara. So dengan tema kita hari ini, kita harus jadi orang-orang yang berani bermimpi, amin. Saya pengen tahu OCM Partners di tempat ini yang bergabung, apa sih mimpinya? Boleh tulis nggak? Apa mimpi terbesar semua OCM Partners yang bergabung? Boleh tulis di kolom chat. Nanti yang mungkin buat menurut OCM Committee sangat menarik sekali, kita akan kasih 2 orang hadiah. Boleh tulis apa sih mimpi terbesar kita? Oh, saya mau jadi direktur keuangan kayak pemateri kita hari ini. Atau saya mau jadi presiden, saya mau jadi menteri, saya mau gantikan Pak Jokowi mungkin gitu ya. Atau apa sih mimpinya? Oh, saya mau punya bisnis yang sangat besar dengan omset miliaran rupiah per bulan gitu ya. Apapun itu, saya mau katakan Dia Allah yang sanggup mengerjakannya. Amin. Coba saya mau lihat dulu, apakah sudah ada yang ketik mimpinya apa sih? Apa sih dreams-nya? Oh, dari Mas Kikis, Transform Education in a Nation. Yeay, pastinya di Indonesia ya, atau di bangsa-bangsa yang lain juga bisa. Ayo yang lain boleh tulis apa sih mimpi kita. Kita percaya ketika kita tulis, nanti mungkin ada yang berpikir ya, kayak aduh nanti kalau saya tulis terus gak kesampaian malu gitu ya. Atau kalau udah ditulis nanti kalau ada rekannya di sini yang lihat kayak gimana mimpi lu udah sampai mana gitu ya. Gak apa-apa, itu deklarasi iman kita karena kita percaya di Allah yang sanggup. Amin. Boleh terus sambil ditulis nanti kita akan baca, kita akan lihat apa sih mimpinya semua, apa sih kerinduannya, apa sih target-targetnya, mungkin gak usah jauh-jauh deh, mungkin mimpinya untuk tahun ini atau 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau mimpi terbesarnya boleh. Ayo kita tulis sebagai deklarasi iman kita di hadapan Tuhan. Yes, amin. Ketika kita bermimpi, kita percaya Tuhan mengetahui. Dan ketika kita bawa mimpi kita kepada Tuhan, Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita, menolong kita mewujudkannya. Amin. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang luar biasa buat setiap kami yang bergabung, setiap OCM partner di tempat ini Tuhan. Engkau terus mengerjakan perkara-perkara yang besar. Engkau mempersiapkan kami untuk jadi orang-orang yang besar. Karena itu kami mau jadi orang-orang yang berani bermimpi besar. Oleh karena Engkau Tuhan yang mau memakai kami untuk menjadi besar, menyatakan kemuliaan Tuhan. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope,
kegagalan kami. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hand, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Yes, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. Oh, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone I place my trust, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, yeah, in Christ alone, you are our source of strength, you are our source of hope, Jesus Christ. In Christ alone, in Christ alone, oh, in Christ alone, yeah, we believe in you, we believe in you, we trust you, Lord. Oh, amin Tuhan. Biar seperti pujian ini, katakan Tuhan, ini menjadi deklarasi kami di hadapan Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami, segala kemenangan, segala keagungan yang kami terima, itu milik Tuhan. Dan tidak ada yang lebih indah daripada karunia keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mau dengar-dengaran lebih lagi akan firman Tuhan, akan suara Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami di tempat kami masing-masing. Kau juga mengurapi pembicara kami, Bapak Simpson Panjaitan, penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada pembicara kita siang hari ini, Bapak Simpson Panjaitan. Beliau adalah pernah menjadi director ya, financial director di Pertamina. Mungkin lebih lengkapnya nanti bisa langsung diperkenalkan oleh Bapak Simpson sendiri. Baik, saya persilahkan Pak Simpson. Baik, terima kasih. Kita akan sebelum itu doa dulu. Bapak terima kasih, bersyukur pagi ini siang kami boleh sebentar mengerti tentang firman-Mu, tentang dare to dreams, tentang mimpi pada kami semua, bahwa kami bahkan menikmati dalam mimpi
kami Tuhan, mimpi yang Kau berikan atau setting kepada kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada kawan-kawan dari OCM, kepada Bang Sudung, Bang Ko Iwan, Bang Yopi, Kak Marisa, ya semua ya, dan semua kawan-kawan yang hadir. Di sini ada senior kita juga ya, ada Kak Eli. Haleluya. Terima kasih. Temanya yang diberikan berani bermimpi. Wow, saya dianggap tukang mimpi barangkali ya. Ya Bang Sudung ya. Haleluya. Dare to dreams. Nah, waktu saya pelajari sebenarnya mimpi seperti apa yang akan kita bahas. Kalau mimpi model pertama, mimpi model Yusuf, kita tahu ya dalam Kejadian 37, dia bermimpi mereka sedang di ladang, kemudian berkasnya berdiri dan berkas saudara-saudaranya menyembah kepadanya. Kemudian setelah itu dia menceritakan kepada saudaranya, saudaranya kemudian menjadi jengkel dan marah dan berkata, engkau mau jadi raja kepada kami, ya. Atau kemudian selanjutnya dia bermimpi lagi. Mimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Wow. Saya sendiri tidak pernah dapat mimpi seperti itu, gitu ya. Mimpi yang Tuhan berikan dan kemudian saya jalani perlahan-lahan. Mungkin ada dari antara kawan-kawan dari kita sekalian yang seperti ini, model yang pertama. That's very okay ya. Mimpi yang pertama ini pasti kalau dari Tuhan datangnya, maka bukan dari kita. Pasti keinginan itu dari Tuhan. Sumbernya dari Bapa yang di sorga. Kemudian tidak bisa direncanakan. Saya mau mimpi hari ini atau minggu ini dan seterusnya ya, atau bulan depan. Atau saya mau mimpi sebagai presiden direktur atau bukan seperti itu ya. Tuhan yang kasih mimpi itu. Sama seperti kisah Yusuf, Tuhan yang kasih dan menjadi rema dalam kehidupannya. Kemudian tentu ada tujuan besar ya. Nah, mimpi yang kedua yang mungkin akan lebih banyak kita bahas adalah mimpi dalam pengertian setting new standard. Menetapkan standar baru dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Apakah di kantor, apakah di pekerjaan, apakah di rumah, apakah di pelayanan, apakah di aktivitas politik, sosial, bisnis, dan lain sebagainya. Setting new standard. Setting new target. Setting a vision. Sebuah visi baru. Yang saya ambil mungkin lebih kepada kitab Daniel ya, yang kita sama-sama kagum dari kisah hidup Daniel, dari Daniel 6 ayat 3 dikatakan, saya bacakan ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Di dalam New King James Version ataupun di dalam bahasa Inggris sehari-hari disebutkan Daniel ini memiliki excellent spirit. Excellent spirit yang kita tahu ya pada waktu dia dibawa ke kerajaan Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Kita sangat mengerti bagaimana Daniel ini tidak kompromi, saudara. Tidak kompromi sama sekali terhadap makanan raja. Tentulah dalam istana ada anggur, ada makanan-makanan yang mewah, mungkin juga makanan-makanan yang tidak halal ya. Tidak halal dalam adat istiadat Yahudi atau dalam Taurat. Yang berlimpah, yang mudah diterima. Tidak kompromi terhadap dosa. Tidak kompromi terhadap perilaku yang tidak semestinya di kantor.
Yang kita sama-sama mengerti, kalau kita tahu tapi kita tidak melakukannya, firman Tuhan katakan itu dosa. Malas, terlambat, tidak peduli, tidak kreatif, dan lain sebagainya. Daniel punya excellent spirit. Wow, dahsyat ya, excellent spirit. Excellent spirit ini orang yang peduli terhadap lingkungannya, orang yang menetapkan target baru. Nanti saya cerita sedikit tentang saya. By the way, saya akan selesai jam mana tadi ya? Jam 12 ya. Lewat 50. Wow, mudah-mudahan makan siangnya tidak terganggu ya. Nah, jadi saya akan bicara banyak tentang Daniel. Saya secara pribadi lebih banyak bicara tentang sisi kedua dari mimpi ini, yaitu tentang setting new standard ya. Sebelum saya ceritakan sampai saya menjadi direktur, baik direktur keuangan maupun saya juga pernah menjadi direktur di Pertamina EP Lydia di Tripoli, agak jauh. Jadi dan memang tidak terlalu lama, cuma 2 tahun. Di Singapura itu saya hampir 4 tahun dan menangani jumlah yang sangat signifikan, lebih kurang 1 triliun satu hari, besar omset yang saya harus urus. Ya, 1 triliun satu hari sangat luar biasa. Saya pernah tertarik mengurusin Pemda Toba itu cuma 1 triliun satu hari, 1 tahun. Jadi setahun sehari saya di Singapura sama dengan setahun banyak kabupaten yang cuma 1 triliun atau kurang ya. Nah, perusahaan ini sangat besar ya. Sebelum ke sana, saya ceritakan sedikit beberapa hal yang membawa saya ke sana. Beberapa hal yang sulit, yang berat, yang saya harus syukuri setelah semua itu lewat. Ya. Sebelum itu saya cerita bahwa hal-hal, sekalipun saya tidak pernah bermimpi dari Tuhan, tapi saya sering membagikan visi atau dreams, tadi dibagikan oleh WL kita, dreams, bahkan atau dengan istilah lain kesaksiannya, membagikan kesaksian, membagikan harapan atau keyakinan atau iman ya. Di antara lain di mimbar ya, di Timur 1. Saya ingat waktu itu di mimbarnya Timur 1 itu Bang Anta ya, Bang Anta, saya bagikan kepada jemaat di sana tentang vision, tentang mimpi, tentang dreams. Saya bilang saya bermimpi. Saya bagikan sesuatu yang seperti nubuat ya, penglihatan atau keinginan atau kerinduan atau target. Saya tidak takut untuk membagikannya. Ya. Apalagi di jemaat tempat saya melayani di Ciledug dan di Serpong ya. Terlalu sering saya bagikan sesuatu yang mungkin gara-gara itu Bang Sudung atau Bang Yopi ya, wah ini abang kita tukang mimpi, kita kasihkan judul ya, tentang mimpi. Haleluya. Tapi saya sangat senang dengan hal itu. Nah, SMA saya di Medan, nakal, belum bertobat ya. Bukan hanya SMA, sebenarnya dari SD, SMP, ya more or less the same lah. Raport merah, hijau, kuning, biru, nila, ungu, semua warna ada, bahkan cantik jadinya karena ada biru, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ya. Naik kelas pun percobaan, ya. Dicoba dulu, duduk di kelas yang lebih tinggi, kalau nggak turun. SMA saya lulus dengan nilai pas-pasan, bahkan kimia saya masih ingat kalau nggak 5 atau 4 gitu ya, karena dulu berantem sama gurunya kurang menyukai saya dan saya pun akhirnya kurang menyukai dia dan akhirnya pelajaran saya jadi jelek. Tapi only by the grace of God. Nah, saya mau tekankan di sini, my life is the grace of God. Terjadi atau berkembang atau berjalan hanya oleh karena kasih karunia-Nya ya. Anak SMA yang enggak punya visi apapun dari Medan kemudian berangkat ke Bandung, karena di Bandung ada abang saya Richard Panjaitan yang sekarang melayani di Medan. Dia sudah lebih dulu kuliah, kemudian saya ke Bandung. Saya nggak tahu mau ngapain,
Sampai di Bandung disuruh bimbingan belajar. Karena itulah biasanya. Nah, saya belajar dan puji Tuhan, walaupun pilihan pertama saya ITB enggak tembus, pilihan kedua saya, by the way kalau ada kesalahan, saya bukan dari teknik tapi dari hukum. S2 pilihan kedua saya hukum Gajah Mada. Dan waktu itu saya menangis, saya sedih. Sebab saya sudah persekutuan di open house ITB waktu itu. Artinya berkenalan dengan mereka. Walaupun dari Medan tidak punya visi apapun, tidak punya gambaran. Dan mereka menguatkan. Mereka tertawa, loh ini gimana sih? Gajah Mada kan top. Oh ya top. Saya nggak tahu terus terang. Kita dari kampung, dari Medan, nggak begitu paham, berangkat pun nggak punya visi. Tapi puji Tuhan setelah bertobat luar biasa. Nah, puji Tuhan bisa diterima di Gajah Mada dan akhirnya saya boleh menyelesaikan studi di sana dengan luar biasa. Dulu saya nggak pernah belajar ya di SD, SMP, SMA nilainya 4, 5, 6, ya pernah dapat 8 itu karena gurunya saya takuti karena dia sering ketemu dengan ibu saya karena masih saudara. Jadi saya takut dia lapor, akhirnya saya belajar, dapatlah biologi 8. Yang lainnya Ji Samsu 2, 3, 4 ya. Kadang-kadang 5, 6 ya. Puji Tuhan. Nah, tapi setelah saya kuliah, saya belajar 6 jam sehari. Dari saya belajar mungkin cuma 15 menit atau kalau mau ujian baru belajar di SD, SMP, SMA. Di kuliah saya belajar 6 jam sehari. Itu setting the new standard dalam kehidupan saya setelah bertobat. Setting the new standard. Tentu waktu SMA, waktu kuliah kita belum punya dreams mau jadi apa. Saya ya, beberapa yang lain mungkin sudah punya. Nah, tetapi at least pada waktu itu saya hanya bisa setting new standard 6 jam dan saya bangga dengan keadaan itu karena saya sering sharing tentang hal ini bahwa kita perlu belajar betapa sedikitnya anak-anak kita termasuk anak saya tidak ada yang pernah bisa sampai 6 jam sehari di luar kuliah ya. Nah, kemudian semester 1, 2, 3, 4 saya bisa lulus dengan semester 1, 2, 3, 4 IPK-nya rata-rata hampir 4. Wow, dari nilai 4 di SD, SMP, SMA, kimia 4 ya, dan hampir 4 di kuliah. Setting the new standard. Anugerah by the grace of God. Dan singkatnya setelah itu saya lulus, kemudian melamar ke Medan. Di Medan tidak diterima, dan kemudian by the grace of God kembali saya ke Jakarta. Kiriman aplikasi surat lamaran saya sudah kirim begitu banyak, tetapi akhirnya saya dipanggil di Pertamina. Ya, puji Tuhan. Itu pun panggilannya ke Medan. Nah, saya sedikit cerita kembali by the grace of God ini. Pada waktu masuk di Pertamina, saya dibilang oleh abang saya untuk jumpain Pak Gindo Simanjuntak. Saya datang pagi-pagi, saya pikir sudah pagi, saya sampai jam 8, taunya ujiannya jam 7 pagi. Dan akhirnya saya cari yang namanya Gindo Simanjuntak ini. Pada waktu saya jumpa orang di situ, saya tanya beliau, Pak, ujiannya saya masih boleh ikut ujian enggak? Dia bilang, ini jam berapa? Jam 8, Pak. Dia bilang, ujian jam 7 pagi. Kamu ini terlambat, tahu? Waduh. Terus bagaimana, Pak? Saya bilang, nggak bisa, sudah selesai, terlambat. Terus saya bilang, Pak, boleh nggak saya izin ketemu dengan Pak Gindo Simanjuntak? Kenapa? Ya, dia itu teman abang saya, Paul Panjaitan, almarhum. Dulu kerja di Mobil Oil abang saya ini. Nah, pada waktu saya tanya begitu, kemudian orang ini menjawab yang tidak pernah saya bayangkan. Orang ini jawab, siapa nama abangmu? Paul. Bilang sama Paul, saya tidak kenal dengan dia. Saya Gindo Simanjuntak. Wow, hati saya keder, hati saya down, jatuh. Maklum baru tamat SMA, baru sampai di Jakarta, dan menghadapi hal seperti itu seolah-olah saya seorang pembohong gara-gara abang saya, dan saya tunduk kemudian berjalan pulang dan saya pikir sudah habislah sudah. Kemudian
beberapa menit kemudian dia panggil, dia bilang, nanti ada jam kedua, udah kamu tunggu saja. Wah, puji Tuhan ya. Rupanya Gindo Simanjuntak ini perhatian juga dengan Simpson Panjaitan, muda pada waktu itu. Dan itu memulai hidup saya. Dan selanjutnya saya tes, walaupun tes kesehatan saya harus naik kursi roda, naik tes kesehatan naik kursi roda karena saya harus. Tapi singkatnya semua saya lewati dan puji Tuhan. Termasuk salah satunya adalah persiapan untuk tugas belajar ke luar negeri. Tugas belajar ke luar negeri ini merupakan salah satu milestone dalam kehidupan saya, ya, termasuk untuk menduduki jabatan ini. Ini juga merupakan salah satu painful dalam kehidupan saya. Nah, untuk belajar ke luar negeri tentu harus lewat standar TOEFL tertentu, kemudian GMAT dan pengetahuan teknis lainnya. Nah, bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Sekolah di Jogja, bahasa Jawa malah yang lebih bagus. Teman-teman juga tidak ada yang, teman saya juga tidak terlalu canggih. Jadi bahasa Inggris saya tidak bagus. Oleh karena itu, saya harus setting the new standard again. Untuk bisa ke sana, TOEFL minimal let's say 475 atau 480. TOEFL saya bunyi juga enggak. Di tes enggak keluar hasilnya karena enggak dapat. Nah, saya tinggal di rumah abang di Jakarta dan kemudian rumahnya di Joglo. Nah, puji Tuhan kami diberi kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi belajar bahasa Inggris itu it doesn't make any difference kalau kita nggak belajar. Nah, saya selama tinggal di Jakarta ini, saya pakai saya naik angkot namanya Metro Mini 69. Nah, saya belajar di Metro Mini bukan 69 S70, di Metro Mini S70. Kalau 69 itu Ciledug, 70 itu Joglo, Blok M. Setiap hari, 5 hari seminggu, saya ambil kursi paling depan di samping supir dan duduk dan di sana mulai baca buku. Ya, saya mulai baca buku TOEFL dan mulai tes. Saya mulai ada banyak dijual ya tes uji untuk TOEFL. Saya tes, kemudian pulangnya saya periksa. Pulang dari belajar di Blok M, dulu di sana ada tempat bahasa Inggris ya. Pulang dari sana kerja ke kantor. Les itu mungkin 2 jam. Jadi kalau jam 7 sampai jam 9. Jam 9 kita kerja sampai jam 4, kemudian jam 4 pulang. Jam 4, jam 5 pulang, sebenarnya kantor saya di Simpruk pada waktu itu. Simpruk dengan Joglo sebenarnya sudah dekat. Tapi selalu penuh. Oleh karena itu saya pilih pergi ke Blok M dulu. Supaya di Blok M apa? Saya dapat kursi paling depan lagi. Di Blok M saya dapat kursi paling depan, hasil yang pagi tadi saya periksa. Saya periksa dengan kunci jawaban. Dan saya belajar. Setiap hari les itu ada 3 bulan, katakanlah 3 bulan kali 1 bulan mungkin lebih kurang 20 hari. Ya. Jadi ada 60 hari latihan saya ikuti. 60 kali testing. 60 kali tes. TOEFL gratis. 60 kali. Bapak Ibu semua di sini, kalau engkau setting new standard seperti itu, saya percaya TOEFL yang mulai enggak bunyi, saya percaya pasti akan naik. Hasilnya naik. Hasil TOEFL saya naik. Hasil TOEFL saya naik. Tapi bukan berarti saya sudah menguasai. Waktu saya tes, saya dapat hasilnya. Wow, dahsyat. Dan itu membuka pintu untuk bisa belajar ke Amerika. Nah, sampai di Amerika, singkatnya, mulai kuliah. Waktu kuliah, aduh, ini dosen ngomong apa ya gitu ya. Karena saya taunya cuma TOEFL tes TOEFL-nya saja karena bisa mengatasi. Tapi pada waktu belajar, wow, itu sebabnya selama di Amerika saya lebih banyak baca kamus. Bapak Ibu mungkin masih ingat tahun itu sekitar tahun 95 ya. 95 lebih banyak baca ya ini masih ingat ya kamus. Ini kamus yang saya bawa ke Amerika dulu. Ya, ini agak kamus McEholes ya.
Sudah hancur, saudara. Karena lebih banyak baca kamus daripada baca pelajaran. Setiap buka pelajaran, ya pelajarannya tebal-tebal seperti ini, ya, setiap buka saya harus baca apa artinya, apa artinya. Wow, dahsyat. Ya. Lebih banyak baca kamus daripada baca bukunya. Nah, tapi bersyukur. Tapi bersyukur saya mulai mengerti. Untuk itu saya pun harus setting the new standard again. Harus berani bayar harga. Mimpi, dare to dreams, bagian kedua ini adalah berani bayar harga. Berani setting new standard, berani bayar harga. Kalau kita mau setting the new standard, kita harus berani bayar harga. Sebelum kuliah, saya harus baca buku. Rata-rata bukunya tebal-tebal seperti ini, maka kita harus baca lebih kurang 15-20 halaman. 20 halaman setiap pelajaran. Kalau satu hari itu ada 2 pelajaran, maka minimal baca 40 halaman bahasa Inggris. Itulah sebabnya kamus saya lebih rusak daripada bukunya, sebab saya tidak terlalu fasih. Nah, bayar harganya. Baca 60 halaman setiap hari. Karena apa? Kayak baca itu supaya saya ngerti nanti pada waktu belajar. Sesudah belajar, itu pun belum ngerti. Pulangnya saya baca lagi yang tadi dipelajari dan baca untuk besoknya lagi. Saya baca lagi untuk besok dan yang tadi pagi. Kalau tadi pagi saya baca 40 halaman, artinya satu hari itu saya harus baca 80 halaman. Artinya kalau buku-buku ya buku SOM kita seperti ini, ya Bang Yopi ada berapa halaman ini? 70 halaman. Ini satu hari harusnya selesai ya. 1 atau 2 hari. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Nah, walaupun demikian, singkatnya, saya lulus dengan waktu tercepat dan lulus dengan cum laude. Haleluya. Ini painful pertama saya di Pertamina. Mendapatkan MBA dengan waktu tercepat, tapi juga dengan cum laude. Yang kedua, saya juga harus ditempatkan suatu kali sebagai manajer legal. Ya, Bang, dulu sekolah hukum. Iya, sekolah hukum, tapi saya masuk Pertaminanya itu sebagai staf HRD, SDM. Staf SDM. Dan tidak pernah belajar hukum lagi selama kurang lebih 10-an tahun. 10, mungkin 11 tahun. Saudara tidak pernah baca buku 12 tahun, 11 tahun. Tiba-tiba diangkat sebagai manager legal finance. Finance legal risk. Finance legal manager. Finance legal manager. Dan di situ memang cuma ada saya, orang legalnya. Saya dan 1 staf, 2 staf, akhirnya nambah stafnya 5, 6, 7, tapi saya adalah orang paling senior yang dianggap paling tahu tentang legal. Ini painful kedua saya. Setiap kali telepon bunyi di kantor, ya, telepon bunyi, saya ketakutan, Saudara. Kenapa? Karena saya takut dia nanya tentang apa pandangan hukum, bagaimana rekomendasinya, bagaimana kondisinya. Ini painful saya kedua. Painful pertama tadi saya nggak bisa tidur sepanjang 1 tahunan waktu ngambil MBA. Painful kedua, saya nggak pernah bisa hidup tenang. Semua dalam tanda petik ya. Saya nggak bisa tenang pada waktu menerima telepon, pada waktu jumpa dengan orang, pada waktu rapat. Karena apa? Karena saya takut saya nggak tahu jawabannya. Painful saya kedua. Untuk itu apa yang saya harus bayar? Saya harus bongkar semua buku-buku lama. Saya harus les, latihan, training, semua yang terkait tentang legal lagi. Saya harus datang ke fungsi hukum, duduk di sana dengarkan mereka. Karena saya dianggap paling tahu di Departemen Keuangan. Dan puji Tuhan, saya dipercaya oleh Direktur Keuangan pada waktu itu. Namanya Ainun Naim, pernah menjadi Direktur Keuangan Pertamina. Dan akhirnya menjadi Sekjen Departemen Pendidikan. Dahsyat. Wow,
Dia bilang, well done Pak Simpson, terima kasih. Engkau sudah menjadi helps yang assistant yang luar biasa. Dan dia juga yang menaikkan golongan saya. Waktu itu saya mau keluar dari Pertamina gara-gara saya merasa kok saya udah kerja dapat nilai penilaian yang tertinggi di antara pegawai, tapi kok enggak. Tapi dia bilang dia berikan penghargaan. Nah, painful yang ketiga yang saya alami adalah pada waktu saya menjabat manajer risk management manager R&B. Risk management itu lebih kurang tahun 2008, 2009, 2007 barangkali ya, di mana sekitar tahun-tahun itu 15 tahun yang lewat itu tidak terlalu banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki departemen risk management, departemen risk department. Mungkin beberapa dari Amerika sudah ya. Karena saya juga belajar tentang risk di Amerika ya lewat bukunya. Oleh karena itu ya puji Tuhan saya mengerti sedikit dan kemudian menggali. Tapi terus terang karena tidak ada referensi, tidak ada benchmark di Indonesia, itu juga buat stres. Painful ketiga saya pada waktu saya pegang jabatan departemen legal, departemen risk management manager. Ketiga ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, singkatnya, haleluya. Kemudian datang tawaran kepada saya untuk menjadi direktur. Pada waktu saya menjadi direktur, pada waktu tawaran ini datang, kemudian saya tanya, Pak, apa pertimbangannya? Pertama, kami cari orang yang mengerti bisnis, MBA, orang bisnis legal. Sebenarnya di kepala para pimpinan direktorat keuangan pada waktu itu mereka cari bisnis legal. Saya bukan bisnis legal sebenarnya, saya bisnis dan saya legal ditambah risk management. Kemudian dia bilang, Bapak masuk di sana karena Bapak ada bisnisnya. Terus yang kedua, kami cari orang yang mengerti hukum karena masalah di sana itu kita perlu legal business. Sebenarnya saya bukan legal business tapi hukum tata negara kalau nggak salah. Yang sudah lupa juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan semuanya. Nah, terus yang ketiga, kami juga mencari risk management yang mengerti mengelola risiko. Supaya perusahaan ini, karena size-nya sebegitu besar, risikonya Anda harus jaga dengan baik. Ini yang selalu saya kerjakan, risiko. Selama ini itu yang pekerjaan saya, menjaga risiko supaya terukur, supaya dapat dikendalikan, supaya bisa lebih baik. 3 ini. Ternyata itu yang mereka tetapkan. Nah, saya teringat akan firman Tuhan jadinya pada waktu disampaikan seperti itu dari Mazmur 119:71. Mazmur 119 ayat 71 bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dari bahasa Inggris sehari-hari, it is good for me to have been through trouble, so that I might come to the knowledge of your rules. Tertindas itu, problem itu, kesulitan itu, baik bagiku. Itu painful, membuat justru painful itu mengangkat saya jadi direktur keuangan. Haleluya. Kalau saya tahu demikian, saya mau painful yang lain Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, how painful your life, your job, your family now. Mungkin ini perlu kita renungkan saat ini khususnya bagi kawan-kawan yang bekerja ya, partners dari OCM. Kalau engkau sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, engkau ditindas, engkau dihina, atau pekerjaan itu naturally so difficult. Naturally it's not your business actually, because ya sama seperti saya pernah menjadi direktur di Libya. Itu adalah perusahaan Pertamina EP, perusahaan EP itu eksplorasi production. Perusahaan orang-orang teknik lah gitu ya. Orang-orang teknik lah pasti yang jago-jago di sana semua.
dan saya harus mimpin perusahaan ini karena perusahaan ini menghadapi masalah legal dan masalah bisnis dengan partnernya. Karena saya menduduki jabatan direktur di sana, saya harus hadir dalam pertemuan dengan pertemuan, kalau di sini dengan pertemuan BP Migasnya, dengan pertemuan departemen migasnya lah di Libya. Saya harus hadir. Lah, kalau saya hadir, lah saya kan nggak ngerti sama sekali, saudara, masalah teknis. Apa yang saya mau bilang gitu ya? Akhirnya setelah meeting, saya cuma menyampaikan masalah annual budget dan lain sebagainya, kemudian komitmen Indonesian government, komitmen Pertamina, dan oke. Tahu apa yang saya lakukan lagi selain itu? Kemudian saya bilang karena meetingnya bisa sampai 8 jam, sepanjang hari, 2 hari. Saya bilang, Pak, orang lokal, orang Libya, tolong bawa saya ke rumah sakit. Ke rumah sakit yang ada di Libya, Tripoli. What do you do? What are you going to do? Katanya. That's okay, bilang. Tolong bawa saya saja, saya ke pimpinannya tapi ya, ke direkturnya. Oke, that's okay. Dia bawa, dia kenal rupanya di sana network itu paling penting. Kemudian tahu apa yang saya buat di sana? Saya jumpain direkturnya, kemudian saya promosi tentang Pertamina. Modal saya hanya beberapa brosur, ya. Saya ada brosur, saya bawa, saya ceritakan semua tentang RSPP, Rumah Sakit Pertamina. Saya manfaatkan. Dan kemudian hasilnya luar biasa. Ada komitmen kerjasama antara Rumah Sakit Libya dengan RSPP. Mereka datang ke Indonesia, bawa tim, mereka training 4 bulan, 3 bulan. Waktu pertama kali datang, saya bawa kemari, gerimis, saudara. Waktu gerimis, waduh, saya bilang, aduh, ini sayang sekali ya. Ini kita mungkin nggak diberkati. Tapi waktu gerimis, mereka keluar, saudara. Mereka bilang, alhamdulillah, katanya. Ini hujan yang jarang kami terima di Tripoli. Jadi mereka bersyukur banget. Waduh, saya pikir tadi ini masalah. That's become a blessing. Dan itu luar biasa. Saya pernah di Libya dan kemudian saya juga di Singapura. Nah, di Singapura ini setelah 3 painful tadi, saudara yang mengalami painful, that's okay. Bilang sama Tuhan, tertindas itu baik bagiku. Haleluya. Karena ketika engkau bisa berkata tertindas itu baik bagiku, engkau tertawa, engkau tersenyum. Dan senyum itu bermuka gembira, hati yang gembira, itu makes a difference with your boss, with your colleague, dan lain sebagainya. Even with your friends. Nah, so what do I do? What did I do? Selama di Singapura. Singapura ini perusahaannya itu adalah, Bapak Ibu sering dengar perusahaannya, Pertamina PES ya, Pertamina Energy Services. Di Singapura namanya Pertamina Energy Services. Saya di sana direktur keuangan atau head of finance ya. Ini istilah di Singapura itu head of finance, karena namanya direktur itu sama dengan komisaris di Indonesia. Itu sebabnya kita tidak menyebut diri kita direktur, karena direktur itu orang Singapura itu pahamnya karena hukumnya hukum Inggris. Direktur itu adalah komisaris, dia tidak punya power untuk melaksanakan perusahaan. Di samping itu saya juga head of finance di Hong Kong dengan nama Pertamina Trading Energy Limited, kalau disingkat jadi Petral. Haleluya ya. Itulah Petral yang rame pernah dibicarakan. Nah, apa yang saya lakukan? I set a new standard again and I pay the price. Pay the price, don't forget, pay the price. Apa pay the price-nya? Waktu saya masuk laporan keuangan ya standar lah ya. Saya bilang saya mau, karena ada pertandingan, ada kontes di Pertamina, siapa yang bisa menerbitkan laporan keuangan teliti dan cepat. Nah, saya bilang kita kejar. Laporan keuangan kalian harus selesaikan dalam waktu pada tanggal Januari 15. Sebelumnya Januari tanggal 17. Saudara, Januari tanggal 17 omsetnya 350 triliun, selesai Januari tanggal 17. Sebelumnya tanggal 18. Setiap tahun saya bilang kita target minggu kedua.
Tanggal 18, 17 tergantung hari Seninnya. Seninnya selesai. Is it possible? Ini kawan-kawan yang dari keuangan, ya kawan-kawan yang akuntansi, kawan-kawan yang di audit. Is it possible? Di Indonesia Januari, dan yang bikin lebih sulit lagi, financial report itu laporan keuangan itu dikeluarkan harus sudah RUPS. Kalau di Indonesia laporan keuangan keluar audited baru RUPS ya. Kalau di Singapura laporan keuangan harus dengan RUPS baru bisa disebut audited ya. Auditednya oleh Seven Sister big accounting firm ya. PricewaterhouseCoopers, ya, EY dan seterusnya yang sangat-sangat ribet. Belum lagi komisaris utamanya adalah Pak Sugiharto. Pak Sugiharto mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri BUMN yang adalah mantan Direktur Keuangan Medco yang seorang akuntan yang handal. Itu juga painful saya waktu di perusahaan ini ya. Painful saya, tapi puji Tuhan dahsyat. Tahu nggak stresnya saya? Saya bukan akuntan, saya tidak pernah menyusun laporan keuangan. Saya tidak pernah bekerja di fungsi keuangan sebagai melakukan jurnal dan seterusnya. Punya komisaris utama, akuntan, direktur keuangan, menteri lagi. Tapi pada akhirnya, pada waktu itu saya stres, waktu jumpa itu Tuhan, apa yang harus saya jawab kalau dia nanya? Aduh, stres saudara. Terlalu banyak stres. Tapi kembali ingat Psalm Mazmur 119 itu baik bagi kita. Engkau menghadapi tantangan, pergumulan, gaji nggak naik-naik, pangkat nggak naik-naik, stres itu baik bagimu. Tapi maksudnya engkau harus bayar harga. You have to pay the price. Pay the price. Kerja dengan baik. Pada waktu saya jadi direktur keuangan, saya harus baca seluruh buku financial management kembali, buku-buku lama. Kamus istilah keuangan. Mereka bayangkan saudara, mereka ini ngomong apa saya pikir. Saya harus beli kamusnya supaya saya ngerti. Ini maaf ya agak blur ya. Saya harus beli kamusnya, saya harus beli bukunya, countingnya, journalingnya, semua lah, auditingnya. Wow. Pay the price. Dengan satu keyakinan bahwa aku tertindas itu baik bagi kita. Di sini sekarang ada 50 akun ini. Mungkin ada beberapa yang double atau ada beberapa yang menggunakan satu akun beberapa orang. Let's remember, when you have a problem, banyak kali saya sampaikan di jemaat, when you have a problem, apa yang perlu dirubah? Paradigma. Problems brings miracles. No problem, no miracles. Sekali lagi, no problem, no miracles. Yang nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan. I found my life full with miracles. Artinya, saya banyak melewati masalah. Sekarang ini pun saya sedang bermimpi. Sekarang pun saya mengundurkan diri dari Pertamina 2019 akhirnya. 2019 beberapa sekitar 6 bulan lagi sebelum pensiun, kalau tidak diperpanjang, biasanya diperpanjang gitu ya. Saya mengundurkan diri untuk mengejar atau untuk menguji sebuah dreams yang lain pada waktu itu. Saya pergi ke Toba untuk mengajukan diri untuk maju kepada balon bupati. Wow, haleluya, tidak masalah. Ya. Itu nanti sebuah sisi yang lain lagi, waktunya terbatas. Nah, saya akhiri di Pertamina keluar dan untuk mengejar yang lain. Sekarang saya sudah di luar Pertamina. Do I sleep without any dreams anymore? No, never. Bang Yopi tahu persis, kita bersama-sama di Penatua. Mungkin gara-gara itu kali ya, Bang Yopi, Bang Sudung. Kalau ada Bapak orang percaya, ini ada Bapak orang-orang pemimpi. Haleluya. But don't worry. Saya masih ingat Bang Yopi
Bang Edu sekitar mungkin 10 tahunan yang lalu barangkali ya. Jauh sebelum pandemi, Bang Edu sering bicara waktu itu. 10-15 tahun yang lalu ya. Lebih bagus bermimpi yang besar. Lebih bagus kita bermimpi yang besar karena nanti kita ya kalau nggak dapat presiden direktur ya minimal jadi salah satu direkturnya lah gitu ya, atau head of division head, kepala divisi, itu sudah dahsyat. Start dreams, don't worry, don't be afraid. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan takut. Sekarang pun sekalipun saya tidak punya resources seperti dulu, do I afraid to dream? Dare to dream. Tadi Mas Kikis mengubah pendidikan nasional. How? We don't know. Kalau saya tahu dari dulu bagaimana menjadi direktur keuangan salah satu anak perusahaan terbesar dari Pertamina. No, I don't know. I don't even know how to run the company from the finance point of view. Tapi apa yang saya lakukan, saudara? Saya dapat penghargaan. Penghargaannya bukan dari luar, dari Pertamina. Kalau dari luar mungkin, ya dari luar juga kami dapat ya. Dari Pertamina saya dapat penghargaan beberapa kali dalam periode saya, 2-3 kali. Untuk laporan keuangan yang tertib, laporan keuangan yang benar, yang teliti, dan tercepat. Terus kemudian, saudara, kalau di keuangan itu biaya paling penting ya. Biaya kalau bisa sebesar-besarnya ya. Nah, ini karena kita nggak interaktif, biaya harusnya sekecil-kecilnya, betul ya. Biaya di tempat kami apa? Paling besar itu ya tentu operation, tapi biaya itu sudah standar, ya, sudah embedded lah di kapal. Nah, di keuangan di tempat saya, biaya paling besar apa? LC cost, letter of credit cost. LC cost dulu itu 1/8%. Waktu saya masuk 1/8%, 0,025. Waktu saya keluar dari 1/8, kalau 1/8, maka akan lebih kecil biayanya kalau 8-nya ini menjadi besar karena 1/, ya. Pada waktu saya keluar 1/40. 1/8 ke 1/16 itu artinya 2 kali lipat, 200%. Dari 1/8 ke 16. Dari 16 ke 32 itu another 100%. Another 2 kali lipat lagi. 36. Saya nggak berhenti sampai di sana. 40%. 1/40. Betapa kecilnya, saudara. 0,000. Sampai bank di Singapura, mereka benci dengan saya, saudara. Benci kembali ya dalam tanda petik. Ini Pertamina mau sampai kapan turunnya? Saya undang bank dari India, saudara. Yang penting kalau produk saya beli produk dari India, saya pakai bank India. Yang tentu saja harus acceptable kepada perusahaan India tersebut. Saya beli dari Bangkok, saya pakai bank Bangkok. Nggak gampang, saudara. You have to be proactive. You have to pay the price. Anda harus perang. Anda harus berjuang. Anda presentasi. Satu kali orang bank bilang saya, I'm sorry, Mr. Simpson. The craziest ever I found. Ya. Orang tergila yang saya pernah jumpa, katanya. Sampai kapan ini, katanya. Saya bilang, sampai 1/100. 1/100, 0,0. Yes. 0,002. 1/100%. The craziest. That's okay, saya bilang. Ya, when you sit down in my chair, you have to think this way as well, kan? Biaya saya LC itu lebih kurang $5 juta. 75 sampai 100 miliar, saudara. 75-80 miliar, saudara. Masa sih kita rela bayar 80 miliar hanya untuk LC cost, ya? Biaya turun. Kami punya uang, saya punya uang tabungan di perusahaan atau hasil profit lah ya setelah 40 tahun. Perusahaan saya ini 40 tahun, saudara. Jadi banyak yang belajar dari PES, Pertamina Energi ini. 40 tahun. Biaya hasil dari uang yang ada itu dari rekening saya. Dulu sebelum saya datang itu hasilnya 0,2. Mereka cuma taruh di rekening, saudara. Giro. Giro itu ya 0,2, 0,2,5% per tahun.
0,2. Indonesia kita bisa dapat, ada rupiah itu mungkin sekarang berapa ya? 4% ya, 5%. Nah, apa yang saya lakukan? Dari 0,2 itu terakhir menjadi 4%. 5 bahkan persen. Dari 0,2 menjadi 4, 0,2 menjadi 2 itu kelipatan 100%, saudara ya. Kali 10, saudara. 0,2 jadi 2 itu kalikan 10. 0,2 naiknya harusnya 0,4 lah ya kalau 100%. Saudara, 10 kali lipat, saudara. Dari 0,2 menjadi 2%. Ini jadi 4%. Dahsyat, saudara. Kembali saya dapat penghargaan lagi, saudara. Ya. Hasil dari fungsi saya itu contribute lebih kurang 1/4, 25% daripada hasil seluruh keuangan dari seluruh perusahaan. Fungsi finance bisa menghasilkan 1/4, saudara. That's amazing. Bagaimana Bang caranya dari 0,2 bisa jadi 4%? Pasti produknya beresiko dong. Wah, saya kan risk management, saya ngerti. Apa yang saya lakukan? Saya beli bondnya Pertamina. Bondnya Pertamina, berapa mereka keluarkan kuponnya? Ada yang 5%, ada yang 5,5%. In average total semua saya dapat sekitar 4,5, 5%. Apakah itu beresiko? Resiko induk itu terjamin, saudara. Resiko induk karena bondnya Pertamina saya beli. Kemudian dari Jepang ada anak perusahaan lain, mereka, wah Pak Simpson, wah saya belajar nih, boleh nggak? Wah saya ikut caranya, ya boleh. Saya kasih tahu rahasia. Oh Allah katanya, semua pada beli. Nah berikutnya apa? Saya masih punya waktu sekitar 5 menit, 5. Oh ya hampir tinggal 2 menit berarti. Nah yang terakhir saya beli kapal, saudara. Pertamina Energi ini 40 tahun, saudara. 40 tahun tidak punya kapal sendiri. Kami sewa ada 15 kapal, 15, 16, 14 tergantung seasonnya. Kami sewa semua 15. Kemudian saya bilang, kapal ini adalah alat transportasi kami pengiriman BBM ke seluruh Indonesia. Itu menjamin security of supply, supaya aman. Saya bilang kalau kita nggak punya kapal, kita nggak aman. Setiap saat bisa digoncang Indonesia, bisa gelap. Dan setiap kali gelap, direktur diganti. Saya bilang, Pak, kalau kita memang betul-betul mau aman, kita harus punya kapal. Minimal kita mulai 1. Wah, susah, Pak, kata dirutnya Pak Bambang Irianto. Wah, susah, nggak bisa. Kita nggak pernah ada sejarahnya. 40 tahun, saudara. Nyewa terus. Ya, kadang-kadang nyewa itu ada komisi-komisi ya. Tapi kalau punya kan nggak ada komisi lagi. Saya akhirnya bilang, kita harus beli, Pak. Tolong bikinkan perhitungannya. Pak, perhitungannya gampang, Pak. Saya tulis di kertas kecil aja ya, saya bilang. Ya, dengan operasional kapal, sebenarnya beli kapal itu seperti beli mobil, saudara. Kita sewakan, ya selama 3 tahun nggak ada untung, tapi bisa nutup biaya operasi. Ya, disewa orang, kalau bisa jangka panjang, sewa setahun, syukur-syukur 3 tahun, balik modal pasti. Bisnis mobil seperti itu. Saya bikin bisnis kapal juga seperti itu, Pak. Oh iya, as simple as that? Ya, as simple as that, Bang. Asal kita punya kargo saja. Akhirnya kapal kami ini dahsyat. Kalau kapal orang lain pergi nganter, pulang kosong. Dia baru balik modal tuh 5 tahun. Kapal saya, dia pergi nganter, pulang juga ngambil barang. Karena kita tahu Pertamina kan. Nah, kita dapat singkat kata performance luar biasa. Standar Pertamina turun. Oil loss-nya, loss in transit, loss in transportation-nya turun dari 0,5 menjadi 0,2 menjadi 0,1 menjadi 0,0 gara-gara kapal saya. Namanya Antea nama kapalnya. Saya pergi ke Bari, Italia, saya beli 15 juta. Sekitar berapa ratus miliar, saudara. Wow, luar biasa. You have to pay the price. Ya, saya kena fitnah. Dikirain dapat, kalau beli kapal besar, dapat kapal kecil, saudara. Katanya dapat kapal kecil. Kapal kecil itu apa? Kapal kecil itu boat, saudara, boat. Atau dapat komisi, dapat ini. That's okay. Bongkar aja semua. Ya. That's the price. Saya mulai dari kapal. Kemudian saya masuk ke mobil. Sebelum kapal saya beli mobil. Dulu mobil sewa 40 tahun. Kemudian saya mulai ke kantor. Kantor ini sama apartemen. Apartemen ini kita ada sekitar 15 orang. Kita sewa 15 apartemen. Sewa 40 tahun. Saya bilang kalau kita cicil, saya bilang sistemnya cicil saja, nggak perlu beli, cicil.
uang yang cicilan ini kita bayarkan kepada bank dalam bentuk cicilan, ya, installation, kita bayar, itu jadi milik selama 15 tahun. Seharusnya 40 tahun ini kita sudah punya 15 kali 3, sudah bisa 40 unit kita punya, saya bilang. Ini memang orang, but you have to pay the price. Nah, waktu saya habis, itu yang saya lakukan, saya nggak tahu ya, biasanya ada buka pertanyaan katanya. Oleh karena itu, sebelum jam 1, rasanya sebelum jam 1 ya, saya mau buka ruang untuk pertanyaan. Nah, saya tutup ya. There is always a reason to look backward, untuk melihat ke belakang dan mundur dan rasa takut. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua, don't be afraid. Jangan terintimidasi. Engkau sedang dalam masa susah, that's the window for miracles. That's a window for miracles. Haleluya, haleluya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada WL kita. Amin. Amin. Bapak Simpson Panjaitan untuk encourage yang disampaikan, untuk firman yang disampaikan. Saya percaya ini firman untuk kita. Saya langsung bilang, ini firman untuk saya. Saya juga punya satu mimpi, suatu hari bisa kayak Bapak Simpson Panjaitan ya, karena saya orang keuangan nih. Jadi mungkin satu goal awalnya itu director, financial director ya. Terima kasih untuk semua juga OCM Partners yang sudah mengikuti. Luar biasa. Mungkin saya mau sapa 1 atau 2 orang ya yang hari ini hadir. Coba saya mau lihat. Tadi saya ada lupa sedikit nih, harusnya kita rename nama kita, nama dan dari organisasi mana gitu ya, supaya kita bisa saling kenal. Ada, coba ya saya kesini ya, saya mau lihat dulu. Ada di sini bergabung bersama kita, ada Kak Maria Chong, ada Kak Maria Chong, kemudian ada Kak Lydia Deborah, halo Kak Lydia, ada juga saya mau sapa siapa ya ini ya, ada Uncle Rich, ini yang unik-unik nih namanya. Oke, kami juga berterima kasih kepada semua yang lainnya mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini firman Tuhan luar biasa, ada beberapa yang saya resum gitu ya dari firman Tuhan hari ini. Berani bermimpi ini bicara tentang satu, berani untuk setting new standard. Jadi set satu standar yang baru gitu ya. Tadi kita banyak belajar dari Daniel. Terus yang kedua, berani bayar harga. Nah, dari bayar harga itu pasti painful rasanya. Feel painful ya bayar harga itu ya. Tapi katanya painful is good. Nah, itu mungkin beberapa poin yang saya highlight dan itu memberkati saya juga. Mungkin rekan-rekan juga boleh tulis apa sih yang paling memberkati, poin yang mana sih yang paling memberkati hari ini buat kita semua. Oke. Dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan OCM, silahkan semua OCM partner hari ini boleh memberikan offering pada rekening Yayasan Joshua Ministry melalui QRIS yang tercantum di layar Zoom ini. Nah, itu sudah ada. Semoga bisa di-view oleh semua yang bergabung di Zoom. Ada QRIS-nya, boleh di-scan. Saya kasih waktu untuk rekan-rekan semua boleh scan QRIS yang ada di layar saudara supaya lebih lagi kita bisa memberkati banyak orang, banyak profesional-profesional yang semakin mengerti panggilan Tuhan dan masuk ke dalam panggilan Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Silahkan. Dan sambil juga mungkin memberikan offering, saya tadi sekilas lihat beberapa yang tadi saya tanya soal apa sih mimpi terbesarnya. Ada beberapa ya yang tadi menulis ya, ada yang tulis helping a lot of people through financial business, clients and partners. Terus ada yang bilang mau punya usaha penyewaan camper van di New Zealand dan
tinggal menetap. Wah, ini keren banget, spesifik banget ya gitu ya. Wah, luar biasa ini, amin, kita doain ya. Dan jangan lupa tadi ya, berani bayar harga, pastinya painful, tapi painful is good. Oke. Kemudian ada juga yang bilang ada buat House of Hope for single mom yang butuh pekerjaan. Wow, ini juga luar biasa sekali. Dan dari beberapa yang chat tentang mimpinya, mungkin saya sangat terkesan dengan yang 2 terakhir tadi saya bacakan ya. Yang satu mau punya usaha penyewaan camper van di New Zealand. Wow. Coba siapa itu tadi? Namanya Bang Dedi Pranata. Boleh chat, kasih nomor kontaknya atau DM di Instagramnya Office Community Ministry ya, supaya nanti dihubungi. Kemudian ada lagi yang tadi Kak Rina Hasudungan buat House of Hope for single mom yang butuh pekerjaan. Halo Kak, selamat. Luar biasa sekali mimpinya. Boleh chat nomor kontaknya atau DM Instagramnya OCM untuk dapat dihubungi. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah memberikan offeringnya. Kita akan menutup OCM event hari ini. Saya persilahkan Bang Yopi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bang Simpson, luar biasa ya, sangat menginspirasi, firman Tuhan yang kuat berbicara hari ini. Yuk mari kita berdoa rekan-rekan sebelum kita kembali ke pekerjaan kita. Buat rekan-rekan OCM Partners yang punya problem, punya masalah. Tadi dikatakan bahwa masalah adalah jendela mukjizat. Kau boleh letakkan tanganmu di dada, kami mau berdoa buat engkau. Yang sedang punya mimpi yang mungkin belum tercapai sudah sekian lama. Boleh letakkan tanganmu juga di dada, kami berdoa buat engkau. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami terbuka, mata kami terbuka Tuhan, oleh kesaksian yang luar biasa dari hamba-Mu, Bapak Simpson Panjaitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari masa SMA yang mungkin dalam tanda petik bandel Tuhan, tidak terlalu bermimpi, tapi Tuhan bisa bawa ke posisi yang luar biasa tinggi Tuhan di Pertamina. Menjadi berkat, menjadi kesaksian yang luar biasa. Bahkan bukan hanya posisi Tuhan, tapi memberikan jalan keluar yang begitu luar biasa buat perusahaan BUMN yang terbesar Tuhan di bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya itu juga bisa terjadi buat hidup kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang punya masalah hari ini. Tuhan menghampiri setiap kami. Mungkin kami yang ada sedang di ujung tanduk, kami yang sedang memutuskan akan resign, menyerah atau mundur Tuhan. Saat ini hampiri setiap kami, peluk setiap kami, jamah setiap kami. Biarlah kekuatan yang baru yang daripada Tuhan boleh mengalir menjamah kami Tuhan. Buat kami punya komitmen yang baru. Buat kami mau men-setting diri kami dengan baik. Buat kami berani bayar harga Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang baik buat setiap kami. Berkati juga setiap mimpi-mimpi yang sedang kami doakan, kami rencanakan Tuhan. Kami percaya semuanya akan berhasil oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menjamah setiap kami, OCM Partners hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu, berkati hidupnya, pekerjaannya. Kami berdoa Tuhan, bahkan di masa pensiunnya, dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa pengaruhnya Tuhan. Kepala daerah, pemilik kebun dan lain sebagainya. Kami berdoa buat Pak Simpson, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hidupnya, keluarganya Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan, OCM Partners. Kami berhasil, angkat pangkat kami tinggi-tinggi. Berkati setiap usaha kami berkembang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami mau kembali ke pekerjaan kami. Biarlah hati kami penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dan kami boleh menjadi berkat buat kantor kami, buat tempat pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Semua OCM Partners yang masih bergabung boleh open cam. Kita mau foto dulu. Boleh yang bisa open cam, yang available untuk open cam. Boleh dibuka. Oke. Kita akan foto ya. Ini ada beberapa split screen, jadi mungkin nanti ada beberapa kali take. Oke. Udah siap multimedia? Oke, 1, 2, 3. Oke, screen selanjutnya ada yang open cam? Di screen aja ya, di capture aja ya. Oke, 1, 2, 3.
Lagi? Ada lagi? Sudah? Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk semua OSM partner yang bergabung hari ini. Berani bermimpi. Tuhan memberkati, kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. God bless. Selamat lanjut bekerja. Semangat. Terima kasih. God bless. Terima kasih semuanya. Pelayanannya. Terima kasih Bang, Kak. Terima kasih Kak Ii, Kak Eli, Kak Mala. Terima kasih. God bless.